Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment, tanggal 1 Desember 2022, teman-teman. Baik, teman-teman, marketnya, sahamnya kembali seperti ini ya, kembali sideways. Ya, saya nggak heran sih, karena kemarin memang saham-saham penggerak bursanya kenceng dan hari ini saham-saham penggerak bursanya utamanya, big cap banking, ini adalah balik arah. Padahal hari ini adalah rilis data inflasi. Padahal hari ini adalah rilis data inflasi negara kita ya, inflasi yang dirilis bulan lalu, maksudnya dirilis hari ini untuk bulan lalu, dan hasilnya adalah bagus. Saya sebenarnya nggak heran sih kalau kemarin IHSG-nya, maksud saya saham-saham penggerak bursanya bagus, ya karena sepertinya memang para pelaku pasar udah tahu bahwa saham-saham bahwa inflasinya akan melandai seperti itu. Jadi istilahnya saham-saham yang terkait inflasi suku bunga itu kemarin udah lari duluan, dan saat ini ketika benar-benar dirilis data inflasi dan ternyata hasilnya adalah memang inflasi terkendali, ya akhirnya namanya terjadi sell on news ya. Sell on news sudah nggak ada ininya lagi seperti itu. Sudah nggak ada tantangannya lagi, sehingga akhirnya saham-saham yang terkait ini big cap banking yang terkait inflasi suku bunga itu akhirnya terkoreksi. Ini wajar dan saya nggak heran. Hasil dari inflasi yang bagus nih teman-teman, seperti ini ya. Jadi rilis data inflasi tadi tanggal 11 tanggal 2 jam 12 inflasi tahunan. Kita bahas dulu inflasinya. Inflasi tahunan realisasi adalah 5,42 dari kesepakatannya 5,5 dan 5,6. Artinya ini adalah lebih rendah dari kesepakatan dan juga lebih rendah dari perkiraan dan juga lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kita lihat yang inflasi ini ya. Kita lihat datanya dulu di sini yang inflasi tahunan. Nah, seperti ini. Jadi dibanding bulan lalu 5,42 realisasinya adalah lebih rendah dan juga lebih rendah dari konsensus dan juga lebih rendah dari prediksi. Itu adalah untuk inflasi tahunan. Sedangkan untuk inflasi bulanannya, teman-teman, ini realisasinya adalah 0,09. Kalau sebelumnya adalah deflasi 0,11. Kesepakatannya adalah 0,16 dan prediksinya adalah 0,2. Jadi realisasi 0,09 inflasi bulanan ini masih lebih tinggi dari sebelumnya karena sebelumnya deflasi ya. Tapi walaupun masih lebih tinggi dari sebelumnya, namun masih lebih rendah dari kesepakatan dan juga prediction. Seperti ini. Karena yang bulan lalu adalah deflasi, yang bulan ini inflasi. Seperti itu. Oke, terus kemudian yang inflasi inti realisasi 3,3, kemarin 3,31. Jadi sedikit naik, tapi ini masih di bawah kesepakatan dan juga di bawah perkiraan. Jadi intinya inflasinya sudah mulai cukup terkendali. Sementara seperti itu, mungkin itu yang membuat saham-saham yang terkait perbankan kemarin bergerak ngejos. Jadi ya memang mungkin mereka sudah memiliki intelijen market seperti itu, informasi intelijen market seperti itu. Dan sudah ambil action duluan selama beberapa hari sebelum rilis data inflasi. Saya sendiri nggak ada big cap banking ya teman-teman. Cuman memang ketika kalau membeli tetap sebaiknya ketika berada di supportnya, karena sekarang yang saya amatin ini kalau kita membeli di breakoutnya itu kadang malah nggak bisa profit, apalagi kalau besoknya balik arah begitu ya. Di beberapa big cap banking juga kemarin juga nggak seragam ya, ada yang ketemu resistan seperti BRI, Bank Mandiri kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi untuk bursanya saat ini IHSG-nya itu ya boleh dibilang kembali lagi sideways.
kembali lagi sideways. Market saham kembali sideways ya. Oke. Untuk supportnya masih sama ya, 7.017-an. Ya hampir kecapai, resistannya ya masih di kisaran 7.110, 7.127, 127-an, berikutnya 7.185. Nah, supportnya sekarang ini kembali mendekati EMA 200 di 7.007-an. Juga kemudian ada 6965. Jadi saat ini masih belum bisa dibilang aman. Ya mungkin sih ini kan baru rilis data inflasi dan kalau nggak salah ya teman-teman, ini BBM naik lagi ya. BBM-nya sepertinya sudah mulai floating harganya. Silakan di komen kalau ada info tentang BBM. Sekilas tadi saya lihat ada kenaikan ya teman-teman. Jadi mungkin harganya udah floating seperti itu dan ini yang membuat market volatilitas juga semakin meningkat. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita tetap harus membeli saham itu pada supportnya ya. Jadi saya sendiri saat ini ketika saham itu berada di resistannya dan breakout itu cenderung tidak membeli kecuali dia breakoutnya dari dasar atau dari konsolidasi yang cukup panjang. Begitu ya kira-kira. Jadi itu untuk bahasan yang terkait saham-saham yang kemarin ketemu resistan begitu. Nah, tadi sebenarnya udah saya bahas sekilas juga tentang penggerak bursanya ya, tapi saya ulang intinya hari ini Big Cap Banking BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI pada turun ya. Penggerak bursa hanya dari Astra, Bian, Adaro ya, ICBP, AMSP ini berarti terkait konsumer, terkait batubara masih pada bergerak ya. Terus ini ada terkait tambang tapi yang emas ya teman-teman, tambang yang emas, metal yang emas. Nah, ISG hari ini diberatkan oleh Big Cap Banking yang pada ketemu resistan dan balik arah dan juga ada Unilever, jadi konsumer nggak seragam pergerakannya. Dan juga GoTo hari ini lepas lock ya. Jadi kemungkinan masih akan turun. Hari ini kita lihat besar sekali ininya. Nah, overnya. Kemungkinan masih turun besok kalau ngelihat seperti ini ya. Sampai mungkin tercapai satu keseimbangan seperti itu. Nah, keseimbangannya kapan? Saya nggak tahu. Kita ikutin aja marketnya ya teman-teman. Kita ikutin aja pergerakan marketnya. Nah, kemudian kita cek dulu teman-teman untuk regional marketnya. Amerika tadi malam mix ya. Hari ini tanggal 29. Ini datanya belum refresh ya teman-teman. Jadi kita cek aja dengan menggunakan ini. Menggunakan seperti biasa. Ya, untuk kondisi bursa kita cek dari sini aja teman-teman. Amerika tadi malam plus ya. Iya, karena ini nggak update ya. Ini nggak update. Makanya saya nggak gunain yang ini nggak update. Nah, ini Amerika tadi malam seperti ini datanya. Untuk penambahnya saya tambahin dari finance saja. Bukan, iya oke, saya tambahin dari finance ya teman-teman. Untuk Amerika tadi malam ini Dow Jones-nya 2, ya tadi malam, SP500 3, Nasdaq-nya 4, jadi bursa Amerika tuh tadi malam kenceng. Namun biasanya kalau seperti itu yang mesti kita cek adalah futures-nya. Ya, futures-nya kadang tuh kita udah dapat empasnya doang gitu loh. Jadi di luar marketnya kenceng tapi futures-nya tiba-tiba merah, jadinya ya nggak ngefek ke kita, nggak begitu kuat efeknya. Kadang bisa seperti itu ya. Nah terus ini regionalnya tadi, terus kemudian ini untuk Asia ya teman-teman. Asianya kalau di sini merah sedikit, kemudian Nikkei-nya juga masih belum jelas ketemu resistan. Kita cek dulu ya teman-teman, takutnya salah nih. Asia di sini today nih, sebentar saya cek dulu tanggal 1 Desember. Nah, ini Nikkei oke, plus ya. Sepertinya betul datanya ya teman-teman. Hang Seng plus 0,75 sepertinya oke. Nah, terus kemudian untuk Eropa, kita cek dulu Eropa.
ketemu resistan juga ya. Kita cek untuk Eropa ketemu resistan. Ini kemarin ya dalam 5 hari. Nah ini ya sama, kira-kira memang begitu ketemu resistan. Ini yang daily-nya hijau-hijau tipis seperti itu. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk komoditas ya, karena ini penting. Dari sini kita bisa mendapatkan clue sektor apa yang sedang menghangat seperti itu. Nah komoditas terkait minyak, teman-teman bisa perhatikan ini mulai menakpain harga 80 ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi minyaknya 81 ya, ini bisa diperhatikan saham-saham yang terkait minyak. Terus kemudian coalnya ngejos ya di 397. Natural gasnya ini retracement. Kalau yang saya pegang hanya crude oil, kemudian coal. Dan juga teman-teman bisa perhatikan emas ya. Ini yang terkait 3 komoditas ini teman-teman bisa perhatikan ya. Teman-teman harus perhatikan. Jadi inti di bahasan ini adalah kembali sideways tapi untung pegang saham ini, yaitu saham-saham yang terkait dengan komoditas-komoditas yang saya sampaikan tadi teman-teman. Yaitu apa? Yaitu yang terkait batu bara, kemudian terkait emas ya terutama ini, dan juga terkait energi, crude oil seperti itu. Nah kemudian juga yang terkait CPO ini masih di kisaran 4000. Tadi saya lihat sekilas juga saham-saham yang terkait CPO ini udah mulai rebound ya teman-teman. Untuk permetalan tinnya mulai rebound, nikelnya juga sebenarnya harganya sudah mulai oke ya begitu. Tapi dari saham-saham yang terkait metal yang udah yang bagus pergerakannya adalah yang ada emasnya. Begitu kira-kira. Oh ya lupa tadi untuk indeks DXY ini adalah indeks dolar ya teman-teman. Indeks dolarnya ini penentuan ya teman-teman. Testing support, kalau ini jebol turun kan berarti dolarnya melemah. Biasanya bursanya membaik ya, bursa sahamnya membaik, US 10 years bondnya juga cenderungannya turun teman-teman. Komoditinya kan mulai pada naik tuh. Di sini kita bisa ngelihat bahwa indeks komoditinya naik ya. Jadi memang indeks ini biasa dipakai untuk teman-teman yang suka megang saham komoditas. Oh indeks commodity core indeksnya naik. Jadi simpelnya begitu. PIE kecemasan pasarnya ini berada di support, jadi marketnya istilahnya tidak menakutkan seperti itu. Dan ini adalah Newcastle Coal Futures. Harganya sekarang di 389, masih naik terus. Artinya memang saham-saham terkait batu bara ini saat ini adalah sangat menarik ya. Saat ini adalah sangat menarik pergerakannya. Oke baik teman-teman, untuk sektor-sektor yang bergerak hari ini apa saja Pak? Tadi udah saya lihat sekilas. Ada beberapa sektor yang bergerak. Saya sebutkan dulu, nanti kita akan bahas mana yang paling dominan begitu ya. Beberapa saham utamanya yang bergerak ini adalah dari sektor terkait energi teman-teman. Terkait energi, memang hari ini kalau kita urutkan pergerakan terbesar adalah sektor transportasi. Tapi kalau kita lihat komposisi sahamnya yang paling banyak adalah energi, baik yang terkait batu bara, ya, kemudian baik yang terkait minyak, terus kemudian metal ini yang terkait emas ya, emas, terus kemudian adalah beberapa industrial, saham-saham industrial, INDX, ABMM, Astra International, NICL, dan juga saham terkait konsumer masih bagus teman-teman, ada Indofood, ICBP, Sido, HMSP. Kalau kemarin AMRT bergerak, gantinya sekarang MIDI ya. Terus telekomunikasi ada mulai sedikit bergerak ya teman-teman, ada XL, ada TBIG, ada MTEL melanjutkan kenaikan kemarin, dan juga ada saham-saham yang terkait CPO mulai hangat ya. Tapi ini kan pergerakannya kadang balik arah ya, nggak apa-apa. Terus di sini yang tertinggi tapi komponennya nggak banyak bergerak adalah transportasi. Ya, oke, sekilas saya cek dulu untuk transportasi. Mungkin kita bisa perhatikan, kalau di sini ASA kelihatan tinggi ya. Coba kita cek ya, ASA sama Bird ya. ASA sama Bird mungkin bisa diperhatikan. Energi ini banyak teman-teman ya. Kalau kita pilih ada dari terkait energi migasnya ada Elsa, Medco, Akra, Pegas. Kalau yang batu bara ada
Secara umum sebenarnya Adaro, Indo Tambang Raya, PTBA cukup oke, namun kan seperti ketemu resistan begitu ya. Terus yang ngejos banget hari ini MBSS, MBAP, Indika, Toba ya, BSSR. Terkait metal itu ada ADMR, Antam, MDKA. Sorry, bukan ADMR, Antam sama MDKA karena itu yang terkait ini. Terus terkait industri ada INDE, KBMM, Astra International, NICL ya. Consumer tadi udah ya, consumer Indofood kira-kira sudah begitu. Intinya begitu. Kita sekarang akan coba kupas ya teman-teman. Datanya dulu ke teman yang kemarin. Sorry teman-teman, ternyata masih rekam ya. Saya ada balas ngechat tadi. Oke, sorry agak kepost lama tadi karena ada yang penting. Jadi nanti saya kasih timestamp ya, teman-teman nggak usah khawatir. Oke, jadi untuk saham-sahamnya ya teman-teman, mungkin saya kupas satu-satu. Yang terkait transportasi tadi adalah ASA. ASA hari ini bergerak ya, 5,8%. Tapi di chartnya kok seperti ini. Masih doji ya, pergerakannya masih ini. Tapi memang ya mungkin dari sektor ini nggak banyak yang bergerak, jadinya pergerakannya ASA membuat ini. Ya, simple aja deh. ASA ini masih banyak resistan dan ini masih long downtrend, jadi masih sangat spekulatif untuk saat ini. Secara tren sebenarnya Fibo yang saya tarik ini valid ya. Belum terjadi penembusan tren. Ini belum terjadi penembusan tren sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan trend base Fibo ini belum begitu valid. Artinya sebenarnya ini mungkin penurunannya masih kuat. Jadi kalaupun seandainya dia naik itu mungkin masih bermain pendek-pendek aja begitu. Artinya kalau kita bikin trend channel ya, itu kira-kira adalah begini ya. Nah, ini kan support resist support resist support resist support resist, ini kan berarti dia berada di middle-nya, middle band-nya seperti itu. Jadi ini mungkin masih cukup harus berhati-hati ya terkait ASA, ini transportasi. Kemudian Bird mungkin lebih menarik menurut saya. Kenapa? Karena polanya cukup jelas ya. Bird polanya cukup jelas dan ini juga tidak sekali dua kali harganya bolak-balik seperti itu. Bird itu kan ini sebenarnya kalau kita lihat ini polanya kan seperti satu pola-pola sideways kan. Ini kira-kira resistan ya. Ya. Kemudian kira-kira ini supportnya kalau kita ambil lagi 50 retracement-nya, kira-kira ini 50 retracement-nya. Begitu. Jadi dia kemarin konsolidasi sebentar, breakout sampai 50, sampai resistannya ketemu di sini, terkoreksi lagi di kisaran 50 dan rebound lagi. Jadi kalau lihat seperti ini pergerakannya bagus. Kenapa? Karena dari tren ini koreksi dia kembali ke 61,8 retracement di sini. Jadi ini nurut Fibo sekali. Di postingan YouTube saya juga saya sampaikan bahwa pantulannya si Bird ini kisarannya tepat di 61,8 retracement dan ketika naik dari situ targetnya ke 38. Kecapai walaupun kemudian sideways. Dan hari ini dia berhasil keluar dari 38 retracement menuju 23. Kalau lanjut, ini tren ini akan kuat. Tapi dengan syarat harus breakout ya teman-teman. Kenapa? Karena di area ini sudah terjadi 1, 2, 3 kali penembusan nggak jadi. Apakah dia akan sideways lagi? Anyway, seperti ini adalah model-model saham tradingan ya. Ketika retracement mungkin bisa dipakai trading, begitu. Kemudian saham-saham yang terkait energi berikutnya ya, ini Elsa. Saya pilih yang bagus-bagus saja. Elsa adalah sudah terkoreksi cukup lama ya, karena harga minyaknya juga koreksi cukup lama. Sehingga ketika harga minyaknya mulai membaik, ya mungkin bisa jadi perhatian nih teman-teman, sektor ini gitu kan. Ini sepertinya kemarin udah saya bahas ya. Jadi intinya ya sektor ini ada potensi naik, atau Elsa ada potensi naik karena
harga minyaknya rebound ya. Resistan dia nggak mampu hari ini 337, berikutnya 350, targetnya 360 ya teman-teman. Setelah LSA ada Medco. Medco ini juga dari kemarin-kemarin juga saya bahas. Medco ini enak, koreksinya kemarin sampai 61,8 retracement, ini sudah saya gambarkan. Dan hari ini updatean aja, Medco berhasil ngelewatin 50 retracementnya, ngelewatin bahkan sampai ke 61,8, sedikit balik arah di 1135. Medco mudah sekali ininya pergerakannya ya. Terus kemudian Pegas cukup oke walaupun doji ya, doji. Pergerakannya kemarin dalam tren naik ini, koreksi dia kembali lagi ketemu resistan kemarin nggak jadi terkoreksi, koreksinya cukup terjaga di 38 retracement di sini ya. Dan ini istilahnya mengulang lagi ya, sementara sideways di area hijau itu ya. Kemudian Akra teman-teman. Akra yang sering saya sampaikan sih, ini enak dipakai trading, volatilitasnya cukup enak juga, gerakannya lebar, dan biasanya kalau udah koreksi reboundnya cukup kenceng, dan hari ini boleh dibilang hitungannya cukup kenceng ya. Dia udah sampai di 50 retracement dan balik arah. Kita lihat dulu besoknya ya, dia akan lanjut atau enggak, atau konsolidasi dulu ataukah terkoreksi begitu. Kemudian yang terkait energi juga, tapi di sini adalah coal, terkait energi coal adalah Harum akhirnya hari ini sampai di 50 retracementnya 1770 ya, 1770. Kita lihat besok ya teman-teman, ini memang saat ini dekat di resistan dia ya, Harum. Kemudian Adaro bagaimana? Adaro pelan-pelan saja merangkak naiknya, ini ya cukup oke lah, dia masih mampu bertahan di atas 50 retracementnya. Kemudian Indo Tambang Raya teman-teman, ITMG juga luar biasa nih, naik pelan-pelan. Ini candlenya merah tapi ininya hijau, bisa jadi karena opennya lebih tinggi teman-teman, opennya lebih tinggi dari kemarin. Closingnya kemarin itu kan dibawa turun, terus opennya di atas tapi masih belum melewatin, terus terkoreksi ya, jadi opennya itu di atas pasti. Ini 42, sekarang kita lihat opennya di berapa, 42.000 kan, 42.000 kita lihat opennya. Nah opennya kan di atas kan, opennya 42.100 ya, jadi kemarinnya adalah 4175, hari ini opennya langsung di atasnya 42.100, high-nya 42, seperti itu. Jadi bentuk chartnya adalah seperti ini. Terus kemudian itu adalah yang terkait dengan ini, ada row PTBA, coba PTBA juga sama ya. Jadi ini rata-rata kenaikannya nggak begitu maksimal lagi sih ya, boleh dibilang ya, karena memang udah berapa hari naik. PTBA candlenya merah seperti shooting star tapi ininya hijau. PTBA kita cek dulu. PTBA kemarin 38, previous 38 ya, opennya 3820 ya, opennya 3820, tapi close-nya adalah 3810, low-nya sempat 38, high-nya 3850 ya. Setelah itu ini sama, rata-rata seperti ketemu resistan begitu ya teman-teman. Gak maksimal hari ini pergerakannya untuk saham-saham yang terkait batu bara. Ada PTBA, coba kita lihat yang bagus hari ini adalah MBSS. Nah ini MBSS, gak nyangka ini udah saya gambarin nih berapa hari yang lalu. Nah ini resistan dia dilewatin hari ini 1250, 1295, target 1340 ya teman-teman. Terus kemudian ada yang lanjut naik nih, saham-saham tuh begini, kalau nggak kita beli malah naiknya nggak ketulungan. Nah ini, tapi dia balik arah juga sampai di 4.000-an. Petrosi ya, Petrosi balik arah juga, saya nggak punya teman-temannya. Terus setelah Petrosi kita coba tengok Indika bagaimana biasanya ini.
Indikanya enggak ya. Indikanya itu ini sepertinya merah ya. Ini sepertinya open di atas nih, indika. Opennya di atas. Kita lihat ya 29. Nah, ini kan opennya di 3050. Jadi kemarin 29 opennya langsung gap up ya. Sempat ke 3080 tapi close-nya adalah sama dengan kemarin di bawah open. Jadi candlenya agak aneh gitu. Indika. Nah, kemudian yang bergerak juga hari ini adalah Toba. Nah, Toba bergerak tapi masih belum ngelewatin 38 retracement 733 ya, teman-teman. Kemudian ada juga MBAP. MBAP coba. MBAP merangkak naik pelan-pelan ini tapi sampai 50 retracement ya. Sampai 50 retracement. Terus kemudian ada, coba kita cek dulu, BSSR ya. BSSR kemarin ada yang minta dibahas juga, pelan-pelan naik, ini ngelewatin 38 retracement di 4525 ya. Resistannya ada di 4770. Bukan resistan, targetnya 4770. Baik teman-teman, berikutnya adalah yang terkait ini, beberapa saham saya kumpulkan jadi satu. Oke, saya cek dulu. Oh ya, metal ya, belum ya, metal. Metal itu yang naik adalah yang terkait emas ya. Berarti Antam. Nah, Antam cukup oke. Yang terkait ada emasnya itu Antam ya. Oke, tapi ini kalau kita lihat nih banyak sekali saya coret-coretnya. Mungkin kita hapus-hapus dulu. Ya dia mantul dari support kemarin, resistan dia ada di kisaran EMA 200-nya 2138 dekat 2160. Kita gunain yang lama aja. Kemudian juga ada MDKA. MDKA biasa, ini saham buat watchlist saya juga. Jadi sebenarnya untuk MDKA ini udah jelas tanda-tanda kenaikannya dari kemarin ya. Jadi ketika break dari 38 targetnya ke 61 kecapai. Ketika naik dari 61 targetnya ke 38 kecapai juga, dan ini melanjutkan kenaikannya. Saat ini penting ya karena dia ada di 50 retracement-nya 4367. Resistan berikutnya ada di 4460 sampai 4 dan 4610 ya. 4610. Kalau permetalan yang lainnya gimana? ADMR itu ya sudah naik juga, cuman kemarin kan volatil ya, kemarin naik turun lagi kayak crispy gitu. Hari ini ada rebound. Ya, ini seperti inilah ADMR. Itu resistannya masih nggak mampu 1715, 1790, 1830 ya, targetnya 1830. Kemudian kalau Inco bagaimana? Inco-nya masih belum kemana-mana. Tenisnya malah turun kayaknya. Nah, kemudian beberapa saham teman-teman ya, saya kumpulan jadi satu. Ini ada INDX ya. INDX coba kita tengok INDX. Oke, kita ya pergerakannya begini. Saya nggak pernah trading ini, cuma tadi masuk scanner ya. Nah, ini dia ada di 50 retracement-nya di sini. Ini sekitar 3 hari nggak mampu. Dia melewatin 50 retracement historiknya dia. Tapi hari ini mampu lewat ya. Apakah akan lanjut? Kita tengok besok ya. Oke, kemudian ada ABMM teman-teman. ABMM. Kita tengok ABMM, oke pergerakannya ya, ini pernah saya analisa juga. ABMM itu hari ini berhasil lewatin 50 retracement-nya bahkan sampai 61 tapi balik arah ya, sehingga supportnya dia ada di 3710 di 50 retracement-nya. Resistannya masih di 3890 di 61,8 retracement ya teman-teman. ABMM. Kemudian ASII teman-teman, ASII sebenarnya udah saya bahas ya. ASII rebound ya sekitar 2 harian ini, tapi ini masih berada di dasar ya. Kira-kira begitu. Terus kemudian ada yang kenceng tadi apa ya? Auto, kita cek dulu. Ya auto ya teman-teman, auto naik. Kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari sini, auto itu dia
Ada target di 1766 teman-teman. Nah ini auto itu adalah sebenarnya nurut dari trend channel yang saya bikin. Kisarannya sekarang ada di resistannya dia ya. Kalau kita lihat dari monthly jelas sekali dia pernah tinggi. Oke, masih ada targetnya di 1760. Gitu auto, kemudian ini masuk scanner juga. Ini CL, coba market capnya gede nggak? Ini CL. Mineral. Kecil ya marketnya kecil, kita skip aja. Oke, terus kemudian beberapa saham consumer ya. Consumer belum saya bahas tadi kah? Consumer. Ya, consumer INDF teman-teman ya. Indofood. Indofood ini berhasil break 6553. Saat ini berhasil lewatin 50 retracementnya. Namun demikian ini penting dicek besok karena 50 retracementnya ini adalah ada sekumpulan candlestick yang dulu merupakan demand. Tapi kita lihat sekarang apakah bisa menjadi supply karena sektor ini termasuk yang cukup defensif ya. Kalau Unilever dia turun teman-teman. Dia balik arah lagi tapi belum tentu besok ini. Jadi kita cek dulu siapa tahu orang switching harga aja. Tapi volumenya kebanyakan begitu. Terus kemudian ICBP teman-teman. ICBP masih pelan-pelan naik ya. Sido. Nah Sido ini juga sama pelan-pelan naik. Tapi turunnya dulu kenceng banget ya. Jadi mungkin kalau yang dulu masih pegang ya kita tunggu aja kalau ini sepertinya ini sedang membaik begitu. Ya mungkin dulu turunnya itu adalah karena ada yang unload ya, keluar buang barang mau ganti switching atau gimana rebalance porto begitu. Nah, MSP kemudian. Nah, MSP kemarin retracement hitungannya. Hari ini kembali lagi ya teman-teman. Jadi ya beginilah ketika ketemu 50 retracement dan mungkin ada goyangan dari sektor lain lebih menarik orang keluar. Tapi ketika sektornya kena take profit akhirnya pada balik arah dan saham kemarin yang ditinggalkan akhirnya diborong lagi. Begitu, bisa jadi seperti itu. Itu pentingnya kita ngelihat pergerakan sektor ya, melihat secara umum bagaimana sih sektor itu bergerak. Nah, kemudian kalau kemarin AMRT bergerak teman-teman, hari ini kebalikannya MIDI gantian. Nah MIDI, tapi ini secara pergerakan kalau saya sih skip ya, karena cukup banyak ininya ya. Kemudian kalau telekomunikasi itu kemarin MTEL ya, MTEL masih cukup oke. Hari ini sih ngegas lagi sampai 61,8 tapi balik arah ya. Tadi sampai 760 balik arah lagi. Ini pergerakan cukup oke ya, kita lihat dulu karena sekarang nih bersandar di 50 retracement. Nah terus kemudian kalau ISAT-nya belum sepertinya ya. Kita cek dulu ISAT. ISAT-nya belum, yang sudah cukup bagus Excel. Teman-teman bisa perhatikan Excel ya. Excel bisa diperhatikan. Kita cek dulu reboundnya dia, resistannya dia ya. Kita cek dulu. Oke. Kita ambil tren yang paling dekat aja. Kira-kira resistan dia ada di 2262, 2320 ya. Excel oke, MTEL, kemudian TBIG. TBIG ini ada resistannya. Sudah mulai rebound, ada resistan di kisaran. Oke, resistannya di kisaran ini. 2455, berikutnya 2612. Tapi ini terlalu jauh ya, jadi mungkin Fibo ini kita hapus saja dulu, kita ganti Fibo yang ini. Kursornya nggak kelihatan, jadi saya agak-agak susah nih. Oke, ini kan ini yang paling tepat nih. Pakai trend base bisa ini. Ya, pakai trend base bisa ini. Resistan dia ada di 2370 teman-teman. 2380, 2478, 2478, 2556 itu adalah targetnya. Kalau yang lainnya Telkom begitu gimana? Telekomunikasi belum ya, masih belum.
Nah, terus teman-teman ini CPO ya. CPO ini agak-agak mulai hangat seperti itu sekilas saja. AALI nih harganya sudah mulai melandai, konsolidasi begitu. LSIP ya mulai breakout ya. LSIP bisa diperhatikan. Mulai ada breakout begitu. Terus SSMS biasa, dia biasanya bergerak lebih kenceng, lebih duluan. Nah ini kan, dia SSMS, dia ada satu trend channel, saat ini berada di resistan. Ini tradingan ya teman-teman. Kemudian kalau SIM kayaknya masih belum jelas ya, SIM balik arah lagi hari ini. Kalau ngelihat candle seperti ini, sepertinya opennya di atas. Kita coba lihat ya. SIM. Sepertinya opennya di atas. Nah kan, 416 kemarin opennya di 440 tapi closingnya turun tapi masih di atasnya kemarin. Jadi agak aneh. Candlesticknya jadi agak aneh. TBLA, DSNG. Kita cek ya. TBLA. TBLA ya seperti ini ya. Ada rebound. Ada rebound sekilas saja ya. Kemudian di SNG kemarin kan naik-naik ya. Di SNG. Ini ketemu resistan ya. 50 retracement area kuning itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, yang bisa saya sampaikan itu ya. Jadi market saham kembali sideways. Namun kalau teman-teman bisa memilih sektor yang didukung kenaikan komoditasnya seperti emas ya. Seperti terkait coal kemarin-kemarin, kalau emas hari ini, dan juga terkait energi, mungkin teman-teman masih bisa untuk profit. Oke, baik teman-teman, untuk saham perbankan ya mungkin kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan, karena memang kemarin sudah rebound dan wajar karena mungkin sudah pada tahu bahwa inflasi akan membaik begitu. BK Banking ini kalau turun nggak dalam-dalam ya teman-teman, selama ini turunnya di situ-situ aja. Jadi oke, kita pantau pergerakannya. Kalau saya saat ini modelnya tidak buy on breakout ya, tapi ketika membeli adalah membeli di area support yang terpetakan ya, karena lebih profit menurut saya saat ini. Dengan catatan sahamnya adalah masih dalam rentang gerak yang bagus dan juga tidak, maksud saya pergerakannya aktif ya, sektornya aktif dan juga ya kalau bisa disukain oleh big player juga ya. Jadi sahamnya itu pergerakannya nggak di lead oleh ini tertentu lah, market yang kecil begitu. Kita nyari saham-saham yang apa ya istilahnya, liquid begitu. Oke, baik teman-teman, dari saya seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya.